Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMK Bakti Karya Parigi. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Suciawati. Ibu mengampu mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, Fisika kelas 10 multimedia, Ibu akan menyampaikan materi pengantar dari mata pelajaran fisika. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui metode pembelajaran daring dan studi literatur, diharapkan peserta didik dapat memahami hakikat ilmu fisika. Kedua, menyebutkan jenis pengukuran benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, apa itu fisika? Mungkin untuk yang dari SMP ya kelas 10, dari SMP kelas 1, 2, 3 ada mata pelajaran fisika. Untuk kalian sudah tidak asing lagi dengan mata pelajaran fisika. Jadi fisika itu membahas mengenai pengukuran. Ya, segala sesuatu atau gejala alam itu dapat diukur menggunakan alat-alat. Misalnya pengukuran waktu itu menggunakan apa? Jam, stopwatch, kemudian timer. Nah, kalau pengukur suhu tubuh itu termometer ya misalnya. Itu salah satu contoh dari alat ukur dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip-prinsip kerja fisika. Nah, kemudian hakikat dari ilmu fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah sebagai produk atau a body knowledge, sikap dan proses. Ya, jadi dalam ilmu fisika itu tidak hanya satu aspek saja, tapi ada produk, sikap, dan proses. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan nih sebagai fisika sebagai produk. Nah, produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip hukum, rumus, teori, dan model. Misalnya fakta. Nah, untuk fakta ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa dari kenapa bola itu bisa memantul. Nah, itu bola itu kan berbentuk produk. Nah, kemudian konsep dan prinsip itu dalam pemikiran, misalnya bagaimana caranya sebuah bola kasti itu bisa memantul. Nah, itu tentu ada dalam pikiran kita ya, terpikirkan dan bisa dijelaskan dalam bentuk konsep. Kemudian untuk selanjutnya hukum, rumus, teori, dan model. Nah, untuk yang berkaitan dengan hukum ini tentu sudah ditemukan oleh
para ahli. Salah satunya yang tidak asing lagi itu Isaac Newton. Dia itu menemukan berbagai hukum dan rumus-rumus fisika. Nah, nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kita bahas pengantarnya dulu ya. Kemudian fisika sebagai proses. Nah, semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Nah, proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tentu kalian pada waktu SMP atau MTS pernah melakukan suatu pengamatan, itu baik dalam pembelajaran IPA maupun fisika. Nah, dalam proses pengamatan itu tentu ada langkah-langkah yang dilewati. Seperti sebelum kita melakukan pengamatan itu harus ada perumusan masalah. Setelah masalahnya ada, itu kita menyusun suatu hipotesis. Misalnya saja kita akan mengamati peristiwa hujan. Nah, peristiwa hujan itu suatu gejala fisika. Nah, di sini kita menyusun sebuah hipotesis sebelum melakukan pengamatan ya. Mengapa hujan bisa turun? Itu kita melakukan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian setelah melakukan hipotesis, kita itu bisa melakukan eksperimen, percobaan atau pengamatan. Ya, kita mengamati tidak serta-merta hujan itu turun kalau tidak ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya karena tiupan angin yang besar itu, kemudian terjadilah pergeseran awan-awan dan hujan ya kemudian. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengamatan atau percobaan, itu data yang diperoleh dari hasil percobaan itu dianalisa. Nah, analisanya itu kita bisa mengaitkan dengan teori-teori fisika. Nah, dikaitkan dengan prinsip, hukum, teori, dan model. Jadi, kaitan proses dan produk itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang terakhir itu ditariklah kesimpulan. Ya, mengapa hujan bisa turun? Menjawab dari perumusan masalah yang awal mulanya dirumuskan oleh kalian pada saat sebelum melakukan pengamatan. Kemudian yang ketiga itu aspek fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Wah, banyak sekali ya aspek sains yang harus dimiliki dalam suatu pengamatan atau percobaan. Yang pertama itu rasa ingin tahu. Nah, biasanya kalau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu akan memberikan motivasi tersendiri atau semangat yang luar biasa untuk melakukan eksperimen. Jadi tidak serta-merta sebelum melakukan pengamatan itu, rasa ingin tahunya itu biasa-biasa aja. Tentu kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, kemudian rasa percaya, atau kita yakin akan kemampuan yang kita miliki dalam suatu pengamatan. Jadi jangan ragu-ragu kalau jadi peneliti itu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini dalam suatu proses atau pengamatan itu misalnya
nggak ada alat nih, nggak ada alat yang seperti di lab modern, tapi kita bisa memodifikasi alat yang prinsip kerjanya itu sama. Kemudian teliti, nah tentunya teliti tahu ya, teliti itu jadi harus betul mengamatinya. Kemudian objektif, jujur, dan terbuka. Jadi jangan ngarang kalau dalam pembelajaran atau pengamatan fisika itu harus objektif dan jujur. Jadi gimana adanya dalam suatu pengamatan harus sesuai ya, sesuai fakta, terbuka dan mau bekerja sama dan mendengarkan pendapat orang lain. Ya, kalau mengerjakannya secara berkelompok tentu harus mendengarkan pendapat orang lain itu, jadi jangan mau menang sendiri. Oke, masih semangat? Sekarang kita next ya ke slide selanjutnya. Nah, ini peran fisika dalam kehidupan dan sebagai cabang dari sains. Jadi apa sih gunanya ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari itu? Kenapa harus ada ilmu fisika yang rumit ya? Kalau sebagian orang itu mengatakan ilmu fisika itu rumit, banyak rumus, teori, konsep, dan pemikiran. Nah, gunanya ilmu fisika ini itu sebagian besar itu untuk perkembangan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia. Seiring dengan berkembangnya teori fisika, beberapa contoh penerapannya itu yaitu pengembangan pembangkit listrik sebagai PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Apa itu PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN? Banyak banget ya PL-PL-nya. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang misalnya juga kereta super cepat gift dengan aplikasi superkonduktor tuh. Berarti emang sangat erat sekali fisika itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perkembangan gadget, handphone, laptop, kamera digital, MP3, MP4, dan tablet PC. Nah, ini ya, apalagi anak multimedia itu harus punya gadget, handphone, laptop itu buat edit video, edit foto, kemudian kamera digital untuk pembuatan film, MP4, MP3 itu untuk musik ya. Nah, kemudian lagi ada ultrasonografi, yaitu USG ya. Kalau itu digunakannya biasanya di rumah sakit, puskesmas, kemudian MRI, ronsen dalam bidang kedokteran. Jadi nggak hanya gadget aja, dalam prinsip kerja fisika juga berkaitan dengan kedokteran. Jadi gimana kita bisa melihat organ tubuh yang tak kasat mata yang di dalam ya. Kalau misalnya mau lihat jantung, lambung, kemudian ginjal itu harus di ronsen ya. Itu jadi bisa terlihat apakah ada gangguan atau normal-normal aja gitu. Kemudian ada lagi nih contohnya pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke angkasa luar. Ini kalau yang cita-citanya mau jadi astronot itu nanti bisa berkaitan langsung dengan pesawat ulang-alik atau ya nantinya bisa melakukan perjalanan ke angkasa luar. Kemudian nah ini kita lihat gambarnya, ini di sini ada kereta super cepat. Nah, ini untuk bidang transportasi. Kemudian ini PLTN. Apa itu PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir.
Kemudian ini USG, ini untuk biasanya digunakan dalam kedokteran untuk melihat perkembangan janin pada ibu hamil. Jadi ini menggunakan USG. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ya, sekarang sudah semakin berkembang. Jadi kita bisa melihat perkembangan janin dan bentuk janin yang ada di dalam kandungan. Nah, ini salah satu contoh pesawat ulang-alik. Bisa kalian membuka studi literatur di internet, itu bisa dilihat pesawat ulang-alik. Kemudian, nah, terima kasih. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung ke ibu dan di grup WhatsApp ya tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga